Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah wa la nasta'in illa billah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatuhu wa salamuhu wa barakatuhu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwah. Usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat terhadap diri saya dan kita semua yang hadir di masjid ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, maka beruntunglah mereka yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hazihid dunya hasanah wardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat Jumat terakhir pada bulan Ramadan, pada hari yang ke-25. Seandainya pemerintah menetapkan Idul Fitri pada tanggal 13, maka puasa Ramadan akan meninggalkan kita sisa 5 hari lagi. Sangat beruntung bagi kita semua bisa hadir melaksanakan Jumat yang terakhir pada bulan Ramadan kali ini. Betapa banyak saudara kita yang berbaring di rumah ataupun di rumah sakit dalam kondisi yang lemah. Kita doakan semua saudara kita yang sedang sakit, yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di akhir bulan Ramadan ini, Jumat terakhir bulan Ramadan. Semoga lekas Allah berikan kesembuhan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin mengajak kepada kita semua di sisa 5 terakhir bulan Ramadan untuk senantiasa meningkatkan amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenungi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam yudha'aful hasanatu asharu amsalha ila 700 di'fin. Qala azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan aktivitas anak Adam, kullu amali bani Adam, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 lipatan ila 700 di'fin, sampai 700 lipatan. Demikian istimewanya Ramadan ini bagi umat Islam. Tidak ada di umat yang lain. Oleh karena itu, mari kita laksanakan semua aktivitas amal-amal kebaikan kita dengan penuh keistimewaan. Illa as-saum, kecuali puasa. Semua perbuatan kita di bulan Ramadan tidak terbatas pada sholat, tidak terbatas pada infak sedekah, tetapi semua perbuatan kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu adalah kebaikan semata. Dan itulah yang Allah lipat gandakan ganjarannya sampai menjadi 700 ganjaran pahala. Oleh karena itu, betapa banyak ulama menangis ketika menjelang akhir Ramadan.
Mari kita tingkatkan amal ibadah kita, amal sosial kita, amal kegiatan gotong royong dan sebagainya. Semuanya itu adalah aktivitas yang baik yang menjadi karunia bagi umat Islam, di mana semuanya akan diganjar sampai menjadi 700 ganjaran pahala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam hadis ini ada kalimat hasanah, ada kalimat kebaikan, amalan kebaikan. Man amila amalan, siapapun umat Muhammad yang menjalankan aktivitas kebaikan di bulan Ramadan ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurbi, wa innamas siyam minal lagwi warrafasi." Tidak hanya dikatakan puasa meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa juga yang paling penting substansinya adalah meninggalkan segala perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang buruk. Inilah substansi puasa jemaah sekalian. Makna hasanah dalam hadis yang pertama tadi adalah semua perbuatan yang bermanfaat. Semua perbuatan yang bermanfaat, baik itu terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang lain, terhadap desa kita, terhadap negara kita, itu semuanya adalah nilai hasanah yang diberikan ganjaran 700 ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pergi ke sawah menanam cabai atau memanennya itu adalah sesuatu yang bermanfaat? Itulah pahala, dan Allah janjikan melalui Rasulullah SAW menjadi 700 ganjaran pahala. Apakah gotong royong, meratakan tanah dan sebagainya, membantu pemerintahan desa, itu adalah sesuatu yang bermanfaat? Itulah namanya kebaikan. Janji Allah adalah melipat gandakannya menjadi 700 ganjaran pahala. Tidak hanya sholat semata di masjid, tidak hanya perbuatan-perbuatan ubudiyah belaka, tetapi semua kullu amal ibni Adam, semua perbuatan positif anak Adam yang bermanfaat, baik terhadap dirinya, keluarganya ataupun orang lain, termasuk desa dan bangsa kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu banyak dalam ayat yang tadi yang saya sampaikan, Allah mengatakan wardullahi wasi'ah, bumi Allah sangat luas. Berbuatlah baik dimanapun kalian berada, di pasar, menjadi tukang bangunan, ataupun jadi apapun kita, jadilah itu adalah ladang pahala bagi kita semua. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, "Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum." Katakanlah hai hambaku, katakanlah hai Muhammad, wahai hambaku, qul ya ibadiyalladzina amanu taqu, yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, lilladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah. Bagi mereka yang berbuat kebaikan, maka saya akan berikan ganjaran-ganjaran kebaikan sampai 700 ganjaran pahala. Wardullahi wasi'ah, bumi Allah sangat luas, dimanapun bisa kita melaksanakan kebaikan, di peternakan, di sawah, di pasar, di kantor, di sekolah, dimanapun, itu Allah janjikan mendapat ganjaran kebaikan sampai 700 ganjaran kebaikan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran pahala yang tidak terbatas. Ini khusus bagi umat Islam jemaah sekalian. Puasa hasilnya adalah kesabaran. Melaksanakan puasa dengan penuh kesabaran. Tidak boleh emosi, harus saling membuat keamanan dan kedamaian di antara kita. Tetap kesabaran. Janji Allah adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang berhasil Ramadannya, hanya orang-orang yang bersabar itulah yang mendapatkan pahala puasa yang tidak terbatas pahalanya, tanpa ada batasan, unlimited bagi mereka, tidak ada batasan pahala. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya ingin mengingatkan kebaikan kepada kita semua. Ada suatu kebaikan, semoga di 5 terakhir Ramadan ini bisa kita jalankan dengan baik. Satu kebaikan yang mungkin sering kita lupakan jamaah sekalian, dan ini merupakan tuntutan Allah kepada kita semua.
yaitu berbakti kepada orang tua kita. Kita rajin sholat, kita rajin iktikaf, zakat kita boleh banyak, tetapi ketika kita sepelekan, kita abaikan orang tua kita, tidak pernah memastikan kesehatannya, kita adalah dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menuntut kita semua, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma taqul lahumā uffin. Ini yang sering kali kita abaikan jamaah sekalian. Tidak merawat dengan baik orang tua kita. Kita hanya fokus beramal soleh, kita hanya fokus banyak-banyakan zakat, kita hanya fokus berbanyak-banyak sedekah. Tetapi orang tua kita, pernahkah kita lihat makan sahurnya? Pernahkah kita lihat berbukanya? Pernahkah kita lihat mereka? Pernahkah kita rawat dengan baik? Ingat jamaah sekalian, disinilah sumber malapetaka dan masalah yang akan kita hadapi selama hidup di dunia ini. Karena mengabaikan, tidak merawat orang tua kita dengan baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis sudah jelas bagi kita. Ridullah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Keridoan Allah itu diterimanya perbuatan kita kalau orang tua kita ridho sama kita. Jangan pernah menunggu orang tua kita meninggal baru kita beramal soleh, rajin mengamalkannya ke masjid. Tetapi ketika dia hidup dalam keadaan tua renta, di sana kesempatan kita beramal soleh. Dan sekali lagi jaminan Allah di satu, pertama, ketika kita merawat orang tua kita, kita akan menghadapi orang tua yang begitu manja seperti anak-anak, seperti kita zaman dahulu waktu kecil. Maka kesabaran itu di situ fungsinya jemaah sekalian. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di sana adalah balasan Allah bagi orang-orang yang sabar merawat orang tuanya. Saya berharap kepada kita semua, 5 akhir Ramadan ini kesempatan bagi kita semua. Jangan tunggu orang tua kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala baru kita pergi ke masjid beramal, disebut dan sebagainya. Akan tapi kesempatan kita sekarang adalah merawat mereka dengan baik, memastikan apa makan mereka. Menjelang lebaran, bahagiakah orang tua kita? Itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa, dan Allah tunggu perbuatan dari kita semua jamaah sekalian. Semoga sekali lagi jamaah sekalian, inilah kesempatan 5 terakhir bulan Ramadan ini, 5 hari terakhir ini kesempatan kita merawat, berbuat baik. Jangan pernah mengecewakan orang tua kita. Carilah keriduannya. Seburuk apapun orang tua kita, Allah selalu menuntut berbuat baik, pergauli, rawat mereka dengan baik. Entah pun mereka itu kafir, entah pun mereka itu penjahat. Sekali lagi, saya yakin tidak ada orang tua kita penjahat, tidak ada orang tua kita yang buruk. Sejahat-jahatnya orang tua kita, kewajiban kita wajib melayani, merawat mereka, tidak boleh membentak mereka, tidak boleh merusak perasaan mereka, bahagiakan mereka dengan penuh kesabaran. Sekali lagi jamaah sekalian, ancaman Allah adalah malapetaka dan kehancuran dalam hidup kita sampai akhir hidup, sampai kematian kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.